Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali pada video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar materi kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Mengapa sih orang-orang harus bekerja? Apa manfaat yang diperoleh dari pekerjaan itu? Nah, yang pasti ketika orang-orang bekerja, tujuannya adalah untuk mencukupi kehidupan sehari-hari. Setiap orang memiliki tujuan saat bekerja. Banyak yang memiliki tujuan mulia saat memilih suatu pekerjaan. Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang bekerja untuk kepentingan orang lain? Nah, di sini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan melalui cerita berikut ini. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini, muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudin adalah penduduk asli Grobogan. Ia seorang anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera. Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua RW dan Ketua RT dimintanya datang. Apa yang diperencanakan Pak Weli? Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya tentunya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari timur negeri, serta tekad usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pertama lomba pidato untuk sekolahnya. Tak sia-sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, anak-anak, siapa kira-kira tokoh pada cerita tadi? Tentunya pertama ada Pak Weli sebagai kepala sekolah, kemudian ada Sudin, wali kelasnya, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, dan Kepala Dinas Pendidikan. Apa yang diharapkan oleh Pak Weli? Tentunya Pak Weli berharap Sudin bisa mengikuti lomba pidato tingkat nasional agar mendapatkan pengalaman. Mengapa Pak Weli memiliki harapan tersebut? Karena Pak Weli ingin Sudin mempunyai pengalaman dari apa yang disukainya. Apa yang dilakukan Pak Weli dan siswa di sekolahnya? Pak Weli dan siswa di sekolahnya menyelenggarakan lelang pisang untuk
menggalang dana keberangkatan Sudin lomba pidato tingkat nasional. Tokoh mana yang paling kamu suka? Nah, kalau Bapak di sini menyukai tokoh Pak Weli. Kenapa? Karena Pak Weli mempunyai tanggung jawab yang besar, kemudian mempunyai sikap yang perhatian atas potensi dari muridnya yang mempunyai potensi dari hobinya. Pekerjaan ayahku adalah seorang nelayan. Aku sangat bangga dengan ayahku. Apakah kamu tahu alasannya? Ayah bekerja sebagai seorang nelayan tradisional. Ayah tinggal di kampung nelayan. Ayah pergi melaut pada malam hari. Ayah membawa sampan dan jaring untuk pergi berlayar. Saat berlayar, ayah harus menghadapi ombak dan badai di laut. Karena hanya menggunakan sampan, ayah tidak dapat pergi melaut terlalu jauh. Tangkapan ikan ayah kadang banyak, kadang sedikit. Semua bergantung pada cuaca. Sampan ayah tidak bermesin. Ayah tidak perlu membeli bahan bakar. Aku mendengar sekarang ada nelayan yang modern. Kapalnya lebih besar dan menggunakan bantuan mesin sehingga tidak mudah terguncang ombak. Kapal ini menggunakan mesin sehingga memerlukan bahan bakar. Banyak pemilik kapal tidak memedulikan penggunaan bahan bakar. Ada yang boros sehingga mencemari lingkungan perairan. Mereka bisa berlayar ke laut lepas sehingga tangkapan ikannya banyak. Alat penangkap ikan mereka berupa jaring dan juga radar yang bisa mendeteksi kumpulan ikan. Bahkan ada yang menggunakan bom. Apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Jawabannya adalah sampan, perahu, dan jaring. Apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Jawabannya adalah perahu besar, jaring besar, dan bermesin. Kemudian, apa sih persamaan dan perbedaan dari nelayan modern serta tradisional? Nah, di sini Bapak punya diagram Venn. Ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Nah, di sini tengah-tengahnya ada lingkaran yang menyatu. Artinya di tengah ini adalah persamaan dari nelayan tradisional dan nelayan modern. Sedangkan di garis yang tidak menyatu adalah perbedaannya. Di sini Bapak tuliskan bahwa persamaan nelayan tradisional dengan nelayan modern adalah pertama, sama-sama menangkap ikan. Yang kedua, sama-sama menggunakan jaring. Kemudian kita lihat perbedaannya. Perbedaan yang pertama, pada nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan perahu besar. Yang kedua, perbedaannya adalah nelayan tradisional harus melihat cuaca untuk berangkat, sedangkan nelayan modern tidak peduli cuaca apapun, bisa untuk menangkap ikan. Kemudian yang ketiga, nelayan modern tidak menggunakan mesin, sedangkan nelayan modern menggunakan mesin. Kemudian yang keempat, nelayan tradisional menggunakan jaring menangkap ikan yang kecil, sedangkan nelayan modern menggunakan jaring penangkap ikan yang sangat besar. Kemudian menurut kalian apa yang terjadi dengan laut jika semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern? Tentunya ekosistem laut akan terganggu. Ikan-ikan akan banyak yang ditangkap, tidak memperdulikan dia ikan besar atau ikan kecil, sehingga nanti habitat ikan akan habis dan lama-kelamaan akan punah.
Bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga? Yang jelas, para nelayan tidak boleh menggunakan alat-alat yang akan merusak laut seperti bom, kemudian pukat harimau, artinya jaring yang tingkat jaraknya adalah sangat sempit, jadi ikan-ikan kecil juga dapat ditangkap. Yang lama kelamaan nanti akan habis ikannya. Para nelayan harus menggunakan jaring yang cukup lebar agar yang ditangkap hanya ikan-ikan besar dan ikan-ikan kecil tidak tertangkap. Aku cukup sedih melihat sekarang ini banyak yang menangkap ikan dengan pukat harimau dan bahan peledak. Pukat harimau adalah jaring sangat besar yang dapat menjaring semua makhluk hidup laut. Sedangkan bom ikan adalah bahan peledak untuk menangkap ikan. Cara ini dapat menyebabkan hancurnya terumbu karang dan habitat ikan. Tahukah anak-anak bagaimana ikan bisa kita makan? Nah, dilihat di sini ada beberapa proses bagaimana ikan akhirnya bisa sampai ke kita dan kita makan. Yang pertama adalah ikan ditangkap oleh nelayan. Kemudian hasil tangkapannya dijual ke pedagang ikan di pelelangan ikan. Dari tempat pelelangan itulah ikan dikirim ke pasar-pasar untuk dijual, baik ke penjual ikan ataupun langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan pangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Setelah itu biasanya mama kita yang membeli ikannya. Kemudian setelah dibeli baru dimasak oleh orang tua kita dan bisa kita makan. Dari gambar tadi, kira-kira jenis kegiatan ekonomi apa? Jenis kegiatan ekonominya adalah perdagangan. Lalu jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut, yang pertama ada nelayan, yang kedua ada penjual ikan, dan yang ketiga ada tukang angkut ikan. Terus hasil dari setiap kegiatan nelayan menghasilkan ikan dengan cara menangkapnya di laut, kemudian para pedagang ikan menjualnya ke pedagang ikan lain atau langsung ke konsumen. Kemudian pengangkut ikan ini mendapatkan upah dari hasil angkutannya dari tempat pelelangan ikan besar menuju pasar-pasar. Kegiatan jual beli ada yang berupa barang dan ada pula yang berupa jasa. Apakah kamu tahu dan dapat menyebutkan contoh yang kamu temui di sekitarmu tentang kegiatan jual beli yang berkaitan dengan barang dan jasa? Nah, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu barang yang bisa digunakan oleh orang lain, misalnya pembuat makanan, petani, nelayan, peternak, dan perajin. Nah, ini semua jenis pekerjaan yang menghasilkan barang, kita beli barangnya. Kemudian yang kedua ada namanya pekerjaan yang menghasilkan jasa. Adalah suatu pekerjaan yang pelayanannya bisa dinikmati oleh orang lain. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang. Nah, jadi kalau jasa adalah yang dihasilkan adalah pelayanannya, ya. Jadi bukan berupa barang seperti guru, kemudian petugas kebersihan, dokter, tukang cukur rambut, polisi, dan sopir. Jadi kita tidak membeli barangnya, tetapi kita menikmati pelayanannya yang diberikan. Nah, sekarang untuk tugasnya anak-anak bisa menuliskan kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarnya. Pekerjaan yang menghasilkan barang 10 dan pekerjaan yang menghasilkan jasa 10. Baik, bagaimana pembelajaran hari ini anak-anak?
Apakah sudah dipahami? Jika sudah, alhamdulillah. Sekian pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.